Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang diutus terakhir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaannya memberikan pedoman bagi umat Islam. Kita dianjurkan selalu bersolawat dan memuji beliau, tetapi tidak diperbolehkan berlebihan. Berikut penjelasannya. Gulu artinya melampaui batas. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-171, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Dalam hadits riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhkanlah diri kalian dari gulu atau berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya sikap gulu ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Salah satu sebab yang membuat seseorang menjadi kufur adalah sikap gulu dalam beragama, baik kepada orang soleh atau dianggap wali, maupun gulu kepada kuburan para wali, hingga mereka minta dan berdoa kepadanya, padahal ini adalah perbuatan syirik akbar. Sedangkan ithro artinya melampaui batas atau berlebih-lebihan dalam memuji serta berbohong karenanya. Dan yang dimaksud dengan gulu dalam hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah melampaui batas dalam menyanjungnya, sehingga mengangkatnya di atas derajatnya sebagai hamba dan rasul utusan Allah, menisbatkan kepadanya sebagian dari sifat-sifat ilahiyah. Hal itu misalnya dengan memohon dan meminta pertolongan kepada beliau, tawassul dengan beliau, atau tawassul dengan kedudukan dan kehormatan beliau, bersumpah dengan nama beliau, sebagai bentuk ubudiyah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan ini adalah syirik, dan yang dimaksud dengan ithro dalam hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berlebih-lebihan dalam memujinya, padahal beliau telah melarang hal tersebut melalui sabda beliau dalam hadits Bukhari, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah hambanya, maka katakanlah Abdullah wa Rasuluhu, atau hamba Allah dan Rasulnya. Dengan kata lain, janganlah kalian memujiku secara batil dan janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku. Hal itu sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap Isa alaihi salam, sehingga mereka menganggapnya memiliki sifat ilahiyah. Karenanya, sifatilah aku sebagaimana Rabbku memberi sifat kepadaku, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Dalam hadits riwayat Abu Dawud, Abdullah bin Asy-Syikir radhiyallahu anhu berkata, ketika aku pergi bersama delegasi Bani Amir untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami berkata kepada beliau, engkau adalah sayyid atau penguasa kami. Spontan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sayyid atau penguasa kita adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu kami berkata, dan engkau adalah orang yang paling utama dan paling agung kebaikannya. Serta merta beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, katakanlah sesuai dengan apa yang biasa atau wajar kalian katakan, atau seperti sebagian ucapan kalian, dan janganlah sampai kalian terseret oleh syaitan. Dalam hadits riwayat Ahmad, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sebagian orang berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, wahai orang yang terbaik di antara kami dan putra orang yang terbaik di antara kami, wahai sayyid kami dan putra sayyid kami. Maka seketika itu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, ucapkanlah dengan yang biasa atau wajar kalian ucapkan. Jangan kalian terbujuk oleh syaitan. Aku tidak lebih adalah Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Aku tidak suka kalian mengangkat menyanjungku di atas melebihi kedudukan yang telah Allah berikan kepadaku. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membenci jika orang-orang memujinya dengan berbagai ungkapan seperti, engkau adalah sayyidku, engkau adalah orang yang terbaik di antara kami, engkau adalah orang yang paling utama di antara kami, engkau adalah orang yang paling agung di antara kami. Padahal sesungguhnya beliau adalah makhluk yang paling utama dan paling mulia secara mutlak. Meskipun demikian, beliau melarang mereka agar menjauhkan mereka dari sikap melampaui batas dan berlebih-lebihan dalam menyanjung hak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk menjaga kemurnian tauhid. Selanjutnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan mereka agar menyifati beliau dengan dua sifat yang merupakan derajat paling tinggi bagi hamba yang di dalamnya tidak ada gulu serta tidak membahayakan akidah. Dua sifat itu adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba dan utusan Allah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka disanjung melebihi dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dan Allah ridhoi. Tetapi banyak manusia yang melanggar larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, sehingga mereka berdoa kepadanya, meminta pertolongan kepadanya, bersumpah dengan namanya serta meminta kepadanya sesuatu yang tidak boleh diminta kecuali kepada Allah. Hal itu sebagaimana yang mereka lakukan ketika peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
dalam kasidah atau anasyid, di mana mereka tidak membedakan antara hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kasidah nuniyahnya berkata, Allah memiliki hak yang tidak dimiliki selainnya. Bagi hamba pun ada hak, dan ia adalah dua hak yang berbeda. Jangan kalian jadikan dua hak itu menjadi satu hak, tanpa memisahkan dan tanpa membedakannya. Wallahu alam bisawab. Semoga kita selalu di jalan yang lurus sesuai tuntunan Nabi dan para sahabatnya. Terima kasih sudah tonton video ini. Silahkan di like jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe ya agar channel ini bisa berkembang. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tambahkan atau bahas? Tulis di kolom komentar ya.